Tiga. Ada orang yang ngamalin ilmu tapi kagak ikhlas. Tuh. Salahnya juga sebetulnya urutannya banyak. Kalau tadi itu biar gampang aja saya. Karena tingkat ngamalin ini ada macam-macam, amal zahir, amal batin dan terusnya. Ini mau biar gampang aja saya ini. Ada terusannya kalau dilanjutin terus. Karena ini tingkat dasar. Masih hukum syariat. Ini kan mau menuju hakikat. Saya heran sama orang yang ibadah yang gak ikhlas. Nggak heran saya. Emang agak baca tuh ujung surat Kahfi. Kalau pengen ketemu Allah kudu beramal soleh, ikhlas. Kudu ikhlas. Ikhlas itu tingkatnya ada 3. Dia harus pahami. Ikhlas yang tertinggi ibadah karena cari ridho Allah. Itu nomor 1. Nomor tertinggi. Di bawah itu ibadah pengen masuk surga atau pengen dijauhkan dari neraka, namanya masih ikhlas. Kelas 2 rendahan. Kelas 3 rumah saya kalau kelas 3 top apa rendah? Oh, rendah. Kelas yang rendahan lagi ibadah pengen diberi dunia buat bekal akhirat, ikhlas. Baca Waqiah biar dikasih dagang laris, kelas rendah, masih ikhlas, nggak apa-apa, karena ini bertingkat, nggak apa-apa, karena harta itu bekal. Maka ketika Abu Darda ditanya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa ma mata'ul ghurur, mata'ul ghurur kullu ma yulhika 'anillah. Mata'ul ghurur apa aja yang Anda jawab. Kalau mata'ul kenangan menyampaikan orang ikhlas tapi enggak punya kekhawatiran di dalam jiwanya. Ikhlas yang tidak punya rasa takut mati suul khotimah. Maka coba dong pikirin bagaimana Nabi Yuna Muhammad SAW bilang begini, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Aneh jadi ubanan gara-gara surat Hud. Nabi itu ubanan. Ditanya, kenapa ubanan? Surat Hud. Uban itu penyebabnya karena kenapa orang ubanan? Penyebabnya apa? Penyebabnya orang ubanan apa? Apakah saudara pernah dengar begitu berita? Kenapa orang penyebab ubanan? Kenapa nih rambut nih jadi ubanan? Kenapa nih? Hah? Kenapa tumbuh uban? Kenapa? Hah? Ada yang masih muda juga ubanan? Gitu. Kenapa orang ubanan? Hah? Karena salah sampo. Salah sampo. Orang dulu nggak pakai sampo, belum ada ubanan juga. Kenapa orang ubanan? Karena puyeng. Puyeng. Orang tuh kalau sering pusing itu cepat tumbuh uban. Beneran? Itu begitu. Meski tingkat kepusingannya berbeda-beda. Kata Nabi, kenapa engkau ubanan? Gegara surat Hud. Jadi Nabi itu ubanan gegara, nabinya puyeng. Apa itu? Allah bilang fastaqim kama umir wa man tabamah. Muhammad, ente kudu istiqomah
Ini yang Nabi sampai kakinya bengkak. Ini nih, sampai kakinya bengkak. Disuruh istiqomah dalam bertaubat. Sampai istighfar nggak berhenti, paling dikit 70 sampai 100. Istiqomah ini nih yang bikin ubanan, pusing mikirin istiqomah dalam agama. Oh ya, kalau kita sih ubanan ini bukan karena istiqomah gitu. Puyeng mikirin apa? Mikirin apa? Iya duit, iya. Pokoknya orang yang ubanan itu karena puyeng. Kalau saudara jiwanya bahagia, lama tunggu lama. Beneran lama. Maka nggak ada bayi ubanan, nggak ada. Kenapa bayi nggak ubanan? Karena nggak pusing, nggak ada. Hidupnya bahagia, hidupnya bahagia, hidupnya bahagia. Nggak ada giginya, nggak stres. Beneran, stres nggak dia? Kagak, maka senyumnya tulus. Mikir-mikir Bang Adi. Bener nggak? Nabi itu sayyabat nihudul wakhat, yang membuat si ubanan ini mikirin surat Hud. Nabi ini kan maksum, gak ada dosa, masih istighfar. Kenapa Nabi istighfar? Allah suruh fastaqim kama. Maka Sufyan As-Saqafi waktu datang kepada Rasulullah, Rasulullah ajarin saya ini harus ngisi maulid ini, Bang Adi belum tamat, makanya ditamatin bingung saya. Maulid juga malam ini, nafil. Udah Bang, tunggu jam 9, ya Allah, ya Allah. Nabi ajarin aku satu kata yang aku nggak bakal ngaji sama yang lain lagi, sama kau aja sekali ini, dan aku nggak bakal nanya lagi. Qul amantu billahi tsumastaqim. Istiqomah. Udah itu doang Nabi. Baik. Udah. Benar. Udah istiqomah. Kesimpulannya dari keseluruhan yang ada di 4 ayat dalam Al-Quran. 1, Allah bilang afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Emang Anda kira aku cipta ente untuk makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, habis begitu Anda mati nggak ada neraka, nggak ada surga? Emang begitu? Di mana letak akalmu? Karena aku kasih akal, beda sama ayam, beda sama sapi. Emang dicipta untuk main-main begitu aja? Untuk hardolin, dahar modal ulin, harmoko, dahar modal ngaroko. Gitu. Emang untuk begitu? Bukan. Anda kudu ngaji, Anda bakal balik ke aku. Ngaji, jangan ngaji. Bukan untuk main-main ini. Ngaji, jangan nggak ngaji. Kedua, wal tandur nafsu maqaddamat liqat. Amalin yang ente udah ngaji, amalin. Wattaqullah, ente kudu takwa. Takwa itu bagaimana? Ngamalin apa yang mau diamalin, mau gak tahu mana perintah mana larangan, maka kudu ngaji. Kedua, ngamalin. 3, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Udah ngamalin, kudu ikhlas dan ada khawatir, mujahadah. Nggak bisa kalau nggak mujahadah. Nggak cukup dengan ngamal doang, kudu disertai keikhlasan. Keikhlasan nggak bisa didapat tanpa mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah mujahadah, pada akhirnya waman jahada fa innahu yujahid nafsi. Kita mujahadah ini keuntungannya bukan buat Tuhan, buat kita. Kita disuruh ibadah buat kita, bukan buat Allah. Buat kita, kalau orang mengerti, buat dirinya. Seperti demikian. Pada akhirnya kata Imam Ghazali, kesimpulannya kita memohon kepada Allah
atas langkah kaki yang banyak terseok-seok ini, banyak kepelesetnya, enggak lempeng terus menuju Allah. Moga Allah ampuni dosa kita semuanya. Kita minta ampun kepada Allah atas tangan ini, nulis-nulis yang kagak di status gua lapar nih, kalau ben kenyang keluar, nulis yang agak benar. Minta ampun nama Allah, udah berapa itu nulis yang agak hoak lah ditulis. Begitu, menghina orang, ujung mau jadi pembantunya aja. Begitu, pada yang dihina-hina, jangan. Nulis yang bagus-bagus. Begitu. Ngomong yang bagus-bagus. Gitu. Ujungnya, jelek-jelekin, mau ngaji lagi, malu. Begitu. Malu, jangan. Kita minta ampun nama Allah atas pengakuan kita punya ilmu, tapi kita tidak ngamalin pada ilmu kita. Moga Allah ampuni itu. Kita minta ampun nama Allah atas lintasan hati, pengen dipuji orang dalam ngarang kitab, dalam ngajarin, di dalam bertutur, pada di hatinya pengen dipuji orang. Aku juga minta ampun untuk itu bila tidak ada keikhlasan. Kita mohon nama Allah untuk semua yang ngaji kitab Minhajul Abidin, moga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang ngamalin ilmu, orang-orang yang ikhlas dalam ngamalin ilmu. Allah jadikan ilmu kita ini ilmu yang manfaat, yang menjadi backup kita di akhirat, bukan ilmu yang bakal menjadi penghambat dan penghalang kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ilmu, duduk-duduk di majelis ilmu ngaji Minhaj ini Allah kumpulkan dan Allah tuliskan dalam catatan amal soleh kita. Dikala kita amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah, moga duduk-duduk ngaji serius ini malam Kamis, ngaji Minhajul Abidin menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.